Aisyah Wedding menjadi perbincangan terpopuler warganet di lini masa usai beredarnya selebaran dari sebuah wedding organizer bernama Aisyah Wedding yang menyarankan orang tua agar menikahkan anak pada usia muda. Lalu apa dan bagaimana sebenarnya Aisyah Wedding tersebut? Bergabung Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit. Mas Fahmi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Tiffany. Oke, ini yang juga memantau kehebohan ini di timeline, di lini masa. Saya lihat cuitan-cuitan dari Mas Fahmi. Coba deh, Mas Fahmi bagikan ke kita. Sebenarnya temuan soal si WO ini, si Aisyah Wedding ini, kemudian penelusuran eksistensinya di page, di laman, di social media, seperti apa sih? Jadi pertama ketika kita mendapat informasi itu, kita lihat sumbernya valid atau tidak kan, gitu ya. Kalau kita benar-benar serius, ini apa gitu. Nah, kalau ketika kita di media sosial, di web, karena itu kan fokusnya di web, dia punya web. Itu kita udah tahu yang namanya wedding organizing. Kalau dia punya situs, pasti kan kontennya bagus kan, Mbak? Betul. Fotonya ada, ya kan, halaman, sebelumnya, contoh-contoh wedding sebelumnya, supaya apa orang tertarik. Ada etalasenya lah ya, etalase jualannya tuh ada gitu ya. Enggak jelas jualannya. Nah, yang ada adalah penekanan, ajakan untuk poligami, ajakan untuk nikah siri, bahkan dengan anak-anak. Gitu. Dan itu ada ayat Al-Qur'annya, ya kemudian diajak bagaimana keyakinan kami. Jadi seolah-olah yang ditonjolkan itu bukan weddingnya, tapi soal keyakinannya. Nih. Nah, ini kan aneh. Ya, dari sini kita lihat kok ini faktornya apa yang mau dikejar gitu ya. Kemudian ketika kita lihat ya, kapan ini dibuat, meskipun sudah dihapus itu sangat mungkin. Jadi netizen tuh juga ngecek tuh bisa tuh namanya Internet Archive, archive.org. Masukin aja situs apapun di situ, nanti dia akan lihat peta. Jadi dalam 1 tahun itu dari ke hari itu kelihatan tuh seperti kalender tanggal berapa itu diupdate, diambil, dicek sama si Internet Archive ini ada kapan. Dan itu dari tahun 2001, sejak tahun 2018 ya, 2018 sampai 2021 itu nggak ada apa-apanya tuh, kosong. Oh jadi nggak ada nih isi-isi yang kayak sekarang ini tuh nggak ada? Sudah nggak ada. Nah sekarang udah nggak ada, tapi di situ masih ada, jadi kita bisa cek. Gitu. Jadi jejak digital itu nggak akan kemana-mana, mas, bisa kita lihat. Yang makanya kita lihat ini kok baru gitu, baru kemarin, kemudian tanggal 9 kan, terus kemudian tanggal 9 itu juga bikin spanduk pada saat yang sama, dan spanduknya isinya mengarah emailnya kan ke domain yang ini, ya, dan webnya nggak lengkap juga, isinya juga provokatif. Nah kita udah curiga bahwa ini sebenarnya bukan untuk wedding organizing yang benar-benar WO. Jadi hanya titelnya aja nyomot WO gitu ya, wedding organizer, tapi isinya blas sama sekali nggak ada soal WO-WO-an itu, apa yang harusnya sebenarnya dirancang gitu ya oleh sebuah wedding organizer. Oke, boleh dibagikan juga nggak sih Mas Fahmi, maksudnya kejanggalan ini selain tadi temuan informasinya seperti apa? Kalau tadi kan mungkin saya lihat mungkin pemirsa juga lihat ya mengikuti atau follow Mas Fahmi di Twitter, bahwa sebenarnya kalau ngomongin soal eksistensi ini udah dari beberapa tahun yang sebelumnya, 2018, 2017 kalau saya nggak salah. Nah itu isinya tuh maksudnya benar-benar no information, tidak ada informasi di situ, atau memang sudah dari dulu ini ada nih gitu informasi-informasi menyesatkan kayak gini nih di lamannya, di page-nya? Kalau kita pakai ini misalnya Aisyah Wedding. Aisyah Wedding artinya kan dia mendeklar sebagai situs atau pemberi layanan wedding, mestinya kan relatif dengan wedding. Ya, bagaimana pengalamannya, bagaimana menyiapkan. Tapi kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ada dia share berita, share kayak tentang pernikahan, tentang apa kan gitu. Dan tidak banyak tentang wedding-nya. Jadi lebih ke kayak pernikahan, tapi belum kontroversi yang hari ini, yang kemarin ini belum kontroversi itu. Baru kemarin itu jadi kontroversi. Oke, jadi kesimpulannya kalau melihat analisa ini semua, jadi benar ada eksistensinya nih, eksis atau enggak nih Mas Fahmi? Jadi kan sekarang kalau misalnya kita dengarkan juga analisis dari Mas Fahmi itu ya, jadi kayak banyak spekulasi gitu. Ini apa, cek-cek ombak dulu gitu, atau mau apa gitu, settingan kah, cuma bikin heboh kah atau gimana? Ya kalau dari eksistensi saya kira kok nggak eksis tuh. Harusnya dari web itu yang namanya wedding organizer kan selalu ada
nomor kontaknya kan jelas, gitu. Bisa dihubungin. Ya, ini kan nggak bisa, nggak ada. Situsnya pun gitu, nggak lengkap juga. Terus akunnya pun juga sudah ditutup, ya, nggak bisa dihubungin. Mungkin spanduk seperti ini kan gampang ya. Kita sudah ada pengalaman sebelum-sebelumnya pada saat pilkada yang lalu, saat kontestasi tertentu, membuat informasi yang menyesatkan itu ada, sudah dilakukan. Dan ini nggak mahal, bikin spanduk murah, bikin web murah, bikin bayar desainer itu murah kan gitu. Jadi bukan biaya mahal kalau seandainya kita mau membuat informasi yang menyesatkan gitu. Dan ini makanya kalau kita lihat publik nggak usah terlalu rame lah bahas ini, tetapi ada sisi yang bagusnya, karena kalau saya lihat tuh peta percakapan di sosial media, tuh di Twitter, yang meramaikan tuh banyak kan media, yang bikin heboh viral itu malah media. Gitu. Media online itu banyak tuh di peta saya, kemudian televisi juga ada. Akhirnya orang melihat kan, oh kayaknya betulan ada. Jadilah diskusi makin ramai di publik. Yang tadinya publik sudah merasa ini kayaknya nggak benar ya. Gitu. Mereka sudah curiga itu. Kecurigaan itu akan diperkuat oleh media dengan tadi kan ada wawancara dengan KPAI. Kemudian ada juga yang saya baca itu dari statement dari MUI, statement dari Muhammadiyah juga ada. Jadi seolah-olah itu betul-betul serius kan. Padahal sebenarnya ini yang kita ambil sisi positifnya. Sisi positifnya adalah mumpung kita lagi concern dengan isu pernikahan dini, dan ini kan jadi masalah kita. Kalau saya baca banyak itu mereka yang pemerhati anak-anak, pemerhati perempuan ya, pernikahan dini kan masih tinggi di Indonesia, termasuk nomor berapa? Nomor 8 kalau tidak salah. Jadi mumpung sekarang lakukan edukasi baik-baiknya. Saya lihat tuh udah bagus dilakukan, KPAI itu melaporkan juga sangat bagus. Kemudian juga saya lihat tuh di Muhammadiyah misalnya, situsnya langsung ada pernyataan, kemudian tulisan bagaimana Islam memandang pernikahan dini, kenapa tidak boleh gitu ya. Kemudian juga bagaimana anjuran sebaiknya dan dari segi kesehatan. Jadi ini mumpung lagi sekarang diperbanyak ya, edukasi ini diperbanyak saja. Oke, walaupun dan tentang Aisyah wedding tadi udah kita serahkan ke polisian. Betul. Kenapa harus diproses? Karena ini kalau untuk isu yang lain kan bisa menimbulkan kehebohan. Betul. Orang bisa saling tuding. Kalau tadi kita tidak tahu bahwa ini itu tidak serius ya eksistensinya, orang kan bisa saling menyalahkan. Ini seolah-olah ini pandangan Islam yang mengajak menikah usia anak-anak gitu. Iya. Itu bisa sudah terjadi itu pertempuran antar netizen itu di media sosial. Oke. Ada itu. Iya, karena Mas Fahmi di beberapa orang ketika melihat kemunculan berita ini ya gitu, banyak juga yang berpikir begini, kok berani sekali gitu memasang informasi-informasi menyesatkan seperti ini, kemudian embel-embelnya wedding organizer gitu. Siapa gitu nih orang ya kok bisa begitu beraninya, kemudian ya itu gayung bersambut, ditelan informasi dengan masyarakat, ya kan, semua jadi heboh. Mas Fahmi terakhir belajar dari pengalaman atau kasus inilah ya, gimana sih untuk ini perihal edukasi literasi digital untuk masyarakat kita, nggak cepat-cepat nggak buru-buru termakan oleh isu yang belum jelas gitu sumbernya. Nggak semua isu itu harus digoreng, itu harus dibikin panas. Ya, ini case yang sangat bagus. Pertama, kita terbukti begitu mudah masyarakat kita itu dibakar dengan informasi yang sifatnya kontroversial. Dan informasi yang kontroversial yang paling mudah dikonsumsi adalah soal agama. Ya, kemudian dibumbuin dengan isu yang menyangkut poligami. Itu kan berarti soal wanita. Iya. Ditambah lagi dengan pernikahan, ditambah dengan pernikahan usia 12, soal anak-anak. Ini udah 3 isu sangat kontroversi, udah kalau dibuat matematika itu pangkat 3 gitu kontroversinya. Mudah sekali kita dibakar gitu. Dan akibatnya kita saling tuding. Kita belajar dari sini, terbukti bahwa kita gampang sekali. Nah, berikutnya ke depan kalau ada berita-berita yang seperti ini yang kira-kira pokoknya ingat lagi lah, kalau ada spanduk gitu. Ada selebaran, ada website, semuanya gampang gampang dibuat ya, gambar apa segala macam, gambar meme ya, yang isinya nggak masuk akal ya, nggak make sense. Itu hati-hati, udah curiga aja bahwa ini ada yang sengaja untuk bikin ribut aja. Oke. Jadi karena kalau kita udah tahu bahwa ini sengaja dibikin ribut, kita nggak akan terlalu serius gitu. Oke. Kita akan lebih cooling down gitu. Oke, itu dia tips dari Ismail Fahmi. Coba tipsnya di tweet ya, Mas Fahmi ya, ditunggu ntar saya retweet deh. Ini bisa jadi informasi yang berharga juga. Terima kasih Mas Ismail Fahmi sekali lagi sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Sehat selalu ya Mas. Sama-sama, terima kasih Mbak Tiffany. Sehat selalu juga.